Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Biston Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu cuplikan nih dari Bapak Guspardi Gaus, yaitu anggota Komisi 2 DPR RI yang dengan tegas menyampaikan bahwasannya honorer di atas 5 tahun mohon jangan disamakan dengan honorer yang baru-baru untuk mengikuti tes. Buatlah nomenklatur baru untuk bagaimana caranya mereka yang sudah mengabdi lama ini tanpa tes. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua, kurang lebihnya. Nah, seperti apa sih cuplikan dari video tersebut? Ini dilaksanakan saat rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB maupun BKN. Nah, jadi dicecar beberapa pertanyaan nih Menpan RB dan BKN Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita ke informasi nih, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, kota Surabaya hadir mas, kota Bandung hadir mas, Jakarta hadir mas di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di ST Ready Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Langsung saja kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Sebelum terakhir Bu Rosi ya, 5 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri beserta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Pertama, untuk menghemat waktu, saya menggarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan beserta anggota. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya mendapatkan penekanan dan perlu juga penegasan dari Pak Menteri terhadap apa yang saya sampaikan ini. Saya langsung saja masuk ketika kami kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Kebetulan pimpinan meminta saya sebagai ketua tim. Pada hari kunjungan kerja itu, lebih dari 3.000 para non-ASN yang sudah lulus passing rate tapi belum mendapatkan penempatan. Mereka demo, Pak. Ada sekitar 3 hari demonya. Tetapi ketika kami datang, tidak ada kesan demo itu karena dibungkus sedemikian rupa ada semacam ketakutan dari Pemda Provinsi Sumatera Barat riak yang terjadi itu. Apa yang dikeluhkan oleh para non-ASN yang sudah lulus passing rate tapi belum mendapatkan penempatan, bagaimana statusnya? Karena Pak Gubernur juga apakah tidak punya kompetensi atau tidak mampu memberikan jawaban. Ini kasus di Sumatera Barat, Pak. Oke, Pak. Jadi sehingga saya terpaksa roadshow ke seluruh kabupaten kota karena dia punya organisasi juga, Pak. Dan ini akan saya sampaikan ketika saya RDP Komisi 2 dengan Pak Menteri Menpan RB. Ini janji saya, Pak. Apa yang dipertanyakan adalah pertama status tadi. Kemudian dari sekian banyak yang lulus tadi lebih dari 3.000-an hanya ratusan yang lulus. Yang lulus ini lalu menempati karena guru mata ajar di tempat yang bersangkutan.
Padahal yang lulus, maaf katanya ada rasa egonya sedikit. Saya ini honorer di sekolah negeri. Yang lulus tes passing rate dan juga penempatannya adalah orang yang tidak berada penempatannya itu di negeri, swasta. Terkesan orang yang baru lulus dan mendapatkan penempatan itu dicaplok ya Pak Menteri ya. Saya ingin tegaskan ini supaya ini saya rekam juga nih Pak. Di samping ini saya juga rekam, saya kirim. Supaya janji saya itu tidak mungkir. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama, apakah ada pembedaan kelulusan orang yang mengabdi di pemerintahan dengan non-pemerintahan. Kemudian bagaimana pula kepastian hukum dari orang-orang yang sudah mengabdi sebagai guru itu, apalagi bagaimanapun Pak, prestise sebagai guru di negeri tentu berbeda dengan guru di bukan negeri atau swasta. Ini keluhannya yang disampaikan. Oleh karena itu, mohon penjelasan Bapak tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah, ini kasus di 50 kota. Yaitu di Dinas Perhubungan, Pak. Dan kasus ini tidak hanya di 50 kota dan hampir seluruh Dinas Perhubungan kabupaten kota di Indonesia. Kasusnya apa? Kasusnya adalah dia bekerja sudah lebih, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Dan berharap untuk menjadi ASN apakah P3K paruh waktu, full waktu dan lain sebagainya. Cuman, nah ini Pak yang jadi masalah. Ketika dia tes, ini nomenklatur yang salah dibuat. Dinas Perhubungan itu tidak mengatur. Ya, pengaturan yang dibuat itu adalah penertiban jalan. Kalau yang menertibkan adalah polisi, bukan haknya perhubungan katanya. Kesalahan menginput data ini karena disebut adalah penertiban lalu lintas, harusnya adalah sebagai Dinas Perhubungan itu adalah pengaturan lalu lintas, sehingga menjadi korban itu kawan-kawan yang ikut tes lebih dari 70 orang. Dan kasus ini bukan hanya di 50 kota Pak. Hampir seluruh kabupaten kota karena salah input. Yang ingin dia sampaikan adalah bagaimana persoalan kami ini Pak. Apa jalan keluar? Kami secara terus-menerus sebagai honorer dan tidak pernah putus. Dan yang bekerja itu ada yang lebih dari 20 tahun. Kemudian menegaskan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi Pak. Bahwa tadi dikatakan bahwa orang yang sudah bekerja 5 tahun ke atas, yang honorer, dulu Pak Bima mengatakan kenapa harus ada tes? Karena aturan yang membuat memang begitu. Kenapa tidak dilakukan regulasi terhadap persoalan itu dalam rangka apa? Mempermudah, mempercepat penyelesaian terhadap non-ASN yang sangat merindukan agar dia menjadi non-ASN. Oleh karena itu penegasan saya adalah kenapa tidak, jangan diperadukan. Kemarin saya di Jogja Pak, jangan diperadukan orang-orang yang bekerja 10 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya dengan orang yang baru tamat. Tidak bakalan mungkin. Oleh karena itu harus ada leg spesialis yang diberikan. Terakhir Ketua. Ya. Terakhir adalah udah kayaknya.
sudah tuntas. Terakhir adalah ketua. Saya sering juga sebutkan di sini ketua, Pak Menteri, tadi juga disebut oleh kawan-kawan, akibat masalah politisasi, masalah kebijakan Pemda Kabupaten Kota, ada yang disebut oleh Pak Aminur Rahman tadi, yang kedua, korban juga dari akibat kebijakan dari Pemda yang bersangkutan. Dia ketika Pak Menteri baru diangkat jadi menteri, itu belum ada kebijakan surat edaran. Lalu ada surat edaran, saya sangat setuju, saya katakan ketika itu dalam rangka melakukan pemetaan berapa sebetulnya non-ASN ini. Perlu, penting. Tetapi ada korban-korban daripada kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kota. Orang diberhentikan sebelum kebijakan Pak Menteri datang. Padahal dia bekerja sudah lebih 15-20. Bagaimana solusi dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan jawaban terhadap mereka-mereka itu. Dan itu sangat banyak kejadian-kejadian itu di seluruh kabupaten kota. Tidak hanya di Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijawab secara tegas oleh Pak Menteri, sehingga jawaban Pak Menteri menjadi jiwa para mereka yang saya perjuangkan ini menjadi tenang dan menjadi harapan untuk menjadi ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Rosi, apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Gaus dan semua sama tadi, hampir semua teman-teman menyampaikan bahwa